Ya, terima kasih sahabat, kemudian ibu-ibu yang berada di IG ini. Pertanyaan jadi, apakah normal seorang wanita hamil ada gangguan pencernaan? Dikatakan tidak kalau jawabannya. Tetapi memang seringkali pada wanita hamil itu mengalami gangguan pencernaan. Hal itu kenapa? Karena ada perubahan hormon, di mana hormon progesteron itu mengganggu gerakan lambung, gerakan pencernaan. Nah, dengan gangguan gerakan ini yang menjadi lambat, maka ada terjadi peningkatan asam lambung. Untuk itu, hendaknya ibu-ibu hamil, terutama hamil muda, di mana belum penyesuaian tubuh terhadap hormon belum baik, maka sebaiknya mengurangi keinginan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung asam-asam dan pedas-pedas. Kenapa ibu hamil kok suka makanan asam-asam pedas-pedas, manis-manis? Karena ibu hamil pada kehamilannya sensitivitas rasa itu menurun. Jadi ini penting sekali bahwa sesungguhnya gangguan pencernaan yang ada itu akibat pola makan yang kurang bisa diterima untuk pencernaan kita. Nah, ini pertanyaannya masalah apakah seorang wanita hamil sering kuntut berbahaya? Tidak, malah ini menguntungkan. Kenapa? Pada mereka-mereka yang hamil, perutnya kan terisi rahim. Nah, beratnya semakin lama, semakin meningkat kehamilan, maka semakin berat. Maka dia akan menekan pencernaan. Nah, kalau dia tidak bisa kentut, yang malah berbahaya. Jadi bersyukurlah ibu-ibu yang hamil kalau sering kentut. Tapi tolong dijaga ya, adab kentutnya itu yang paling penting. Ya, pertanyaan ini sering muncul, berapa sih saya harus melakukan pemeriksaan selama kehamilan saya? Tidak harus sering kali, tetapi yang paling penting adalah kualitas pemeriksaannya. Contohnya gini, kalau ibu-ibu periksa ke suatu tempat, dia tidak menyeluruh, kan secara kualitas kurang baik. Maka periksalah kualitasnya yang paling penting. Pemeriksaan kehamilan dilakukan pada tempat yang punya kualitas antenatal care namanya. Kualitas pemeriksaan baik. Kebetulan saya melakukan penelitian dalam studi saya tentang kualitas pelayanan pada kehamilan ya. Nah, baiknya bagaimana? Ibu-ibu cukup dalam 3 bulan pertama melakukan 1 kali saja cukup. Pada bulan keberapa? Pada masuk bulan kedua, kurang lebih pada kehamilan 7 ya, 8 minggu, 6, 7, 8 itu paling penting. Supaya kita tahu bagaimana apakah kehamilan ibu betul-betul di dalam rahim. Karena ada kehamilan yang di luar rahim. Ini yang harus dicermati. Nah, tahap trimester 2 namanya. Itu pada tahap di atas 13 minggu sampai 28 minggu. Cukup sekali saja sebenarnya. Tapi kualitasnya harus baik. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah pada 1 bulan menjelang persalinan. Itu harus 2 kali pada kehamilan 34, 36 minggu, 38. Supaya kenapa? Supaya tenaga kesehatan dapat menentukan bagaimana nanti proses persalinan yang akan dilalui. Dan tentu penting sekali pemeriksaan pada kehamilan awal tadi untuk menentukan ada nggak kelainan-kelainan pada bayi yang dikandung. Sehingga ada anjuran-anjuran kepada ibu hamil bagaimana sesungguhnya menjaga kesehatan, keamanan pada kehamilan menuju masa persalinan dan nifas yang baik. Nah, tambahan satu lagi, kalau WHO menetapkan, organisasi dunia itu menetapkan 10 kali pemeriksaan selama hamil. Pada minggu pertama kali 8, 12,
16, masuk ke 20, 24, 26, kemudian masuk 30, masuk 32, 34, 38 dan mendekati persalinan. Nah, ini penting juga. Hal apa saja yang harus dilakukan untuk mempermudah persalinan? Ini pertanyaannya bagus semua ya. Jadi begini, ibu-ibu, hamil itu bukan sakit. Hamil itu adalah masalah yang alam, natural, ya, fisiologi saja. Hanya kita tentu harus memantaunya dengan baik. Kenapa? Karena ketika seorang calon manusia berada di kandungan seorang ibu, maka dia adalah benda asing untuk ibu itu tersendiri. Ya, kenapa? Dia separuh bibitnya dari sang suami, separuh dari ibu. Nah, seperti seolah-olah tamu itu masuk ke dalam satu rumah kita, maka pada awalnya mungkin diterima dengan baik. Tapi kalau misalnya ada sesuatu pada tamu, tentu ibu rumah tangganya, indung semangnya atau tuan rumahnya ya harus melakukan apa? Melakukan apa? Kantor-kantor tertentu. Sama seperti kehamilan itu, ya. Jadi bagaimana menjaga? Tetap saja seperti melakukan olahraga, aktivitas seperti biasa, ya. Pagi-pagi ibu boleh berjemur, ya. Karena penting sekali di negara tropis kita Indonesia ini sebenarnya kita gratis dapat apa? Vitamin D3. Nah, sebaiknya pada titik-titik jam 8 sampai jam 10 silakan berjemur selama 15 sampai 20 menit. Ini penting sekali. Kemudian jangan lupa ibu melakukan makan yang baik. Jadi istirahat yang baik, makan yang baik itu seperti apa? Yang cukup, ya, kalorinya nggak usah berlebihan, tidak perlu banyak gula. Ini penting sekali ibu-ibu. Jadi harus diatur bagaimana kenaikan berat badan itu penting sekali untuk ibu. Nggak ya, jangan berlebihan. Jadi orang hamil itu tidak harus gendut loh. Tidak harus gemuk, ini yang paling penting. Jadi ada pengukuran indeks massa tubuh yang harus kita lihat juga. Maka penting sekali pemeriksaan kehamilan tadi. Jadi kalau ibu-ibu melakukan pemeriksaan kehamilan dengan teratur, dengan baik dan berkualitas, kemudian menjaga kesehatan pribadi, jangan lupa daerah yang pribadi harus dijaga kebersihannya, merawat payudara, senam, ya. Di rumah sholat itu salah satu juga adalah gerakan senam yang sangat bagus sekali. Dan dia secara gravitasi membuat posisi bayi akan baik. Ini penting sekali. Jangan lupa menambah ibadah sholat sunnah bagi mereka yang beragam Islam. Yang tidak, tentu banyak kegiatan-kegiatan lain seperti paling tidak kelas ibu, ya, ibu harus lakukan hal-hal demikian. Jadi sangat mudah sebenarnya menjaga kehamilan menjelang persalinan yang baik itu. Tentu pemahaman ibu, jangan lupa bawa buku KIA, Bu. Ibu baca buku KIA itu sudah ada, ya, keterangan-keterangan bagaimana kalau kita menghadapi permasalahan yang muncul dalam kehamilan. Silakan ibu berkonsultasi kepada kader, kemudian ibu berkonsultasi kepada petugas kesehatan mulai dari bidan, puskesmas, dan kalau memang perlu dilakukan biasanya akan dilakukan rujukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter spesialis kandungan. Nah, ini pertanyaan udah patologis kalau ilmu kedokternya bilang sudah keadaan-keadaan di mana seorang ibu hamil, ya, harus mendapatkan segera pertolongan. Jangan lupa lingkungan keluarga, terutama suami siap siaga namanya, siap antar dan jaga, itu peran paling penting. Kemudian tentunya berkomunikasi juga dengan orang tua kalau ada orang tua atau anggota keluarga. Kalau misalnya hal ini terjadi harus disampaikan. Yang kedua tentu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan, ini penting sekali. Sekarang dengan medicine sekarang ini dengan virtual kita bisa, ya, segera menghubungi tenaga kesehatan. Nah, kalau dia dekat dengan tenaga kesehatan atau pusat pelayanan kesehatan, maka segera ke rumah sakit, itu yang paling penting. Jadi jangan membiarkan ketuban itu pecah berlama-lama. Kenapa? Karena bayi sangat bergantung sekali kepada air ketuban.
perhatikan. Yang kedua, bisa terinfeksi kalau kita membiarkan demikian. Kenapa? Karena bayi itu dibungkus oleh ketuban. Jadi kalau dia pecah, maka kuman-kuman bisa masuk melalui vagina. Yang ketiga, ketuban yang pecah sehingga menyebabkan habis itu bisa mendatangkan keadaan sampai kematian janin. Ini paling penting sekali, sehingga sering diingatkan oleh tenaga kesehatan ibu-ibu bila ada keluar cairan dari vagina, kemudian apalagi sudah sampai menetes. Nah, ini harusnya segera ke tenaga pelayan kesehatan. Ya, biasanya tergantung juga indikasi. Jadi kalau sesarnya misalnya indikasinya panggul sempit. Yang kedua, kalau sesarnya dilakukan pada proses keterlambatan. Jadi sesar yang darurat itu tentu mempunyai risiko lebih besar daripada sesar yang dilakukan secara terencana. Nah, pertanyaan tadi muncul, apakah kalau ada nyeri pada bekas jahitan ini membahayakan? Tentu tidak. Karena memang luka yang cukup besar tadi tergantung juga jenis lukanya, apakah lukanya melintang ataukah dia membujur, itu penting juga ya. Jadi tetap silakan ibu-ibu kalau ada keluhan ya pada masalah kehamilan, kemudian sama tadi pada bekas luka, sebaiknya memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kalau dia ada benang, artinya memang benang itu dengan yang kemajuan teknologi sekarang, sebagian besar benang itu mudah diserap. Ya, dia punya kekuatan yang sangat baik sekali. Kemudian daya serapnya sudah ditentukan sekian bulan ya bisa hilang. Ada yang daya serapnya 2 minggu dia sudah hilang. Tergantung sekali pemakaiannya dan berada di fasilitas mana. Tapi pada prinsipnya dokter-dokter spesialis itu sudah diberikan satu prosedur di mana bagaimana cara menggunakan benang-benang pada operasi. Tentu semuanya adalah dasar keamanan untuk pasien semuanya. Sekira demikian saja, mudah-mudahan besok bisa berkembang lagi ya di IG-nya. Silakan ibu-ibu masyarakat yang mau bertanya masalah seputar kesehatan pun tidak masalah, tidak hanya masalah kesehatan pada kehamilan. Kebetulan saya bekerja di sosial juga ya, di obstetri sosial namanya. Jadi pendidikan saya selain dokter spesialis kandungan dan kebidanan, saya adalah ada terkonsultan obstetri ginekologi sosial, dan juga tentu saya sebagai guru yang mengajar-ngajar beberapa dokter, mengajar bidan dalam hal ini, sampai kita di Metro ini juga di pendidikan dan pelatihan kesehatan di Kota Metro. Kebetulan saya diberi amanah juga sebagai ketua P2KP namanya. Dari pendidikan, pelatihan, kita juga mendidik calon-calon dokter spesialis kandungan, konsultan obstetri ginekologi. Ya, untuk itu silakan. Nanti banyak muncul pertanyaan ya, semata-mata tentu ini untuk bagaimana kita menjamin kesehatan ibu-ibu terutama masyarakat Kota Metro. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada edisi lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.